Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kasus pelecehan seksual meningkat di Kota Pariaman. Polda Sumatera Barat gelar simulasi pengamanan TPS. Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia mengimbau agar perguruan tinggi menjaga netralitas dan kondusivitas jelang pemilu 2024. Kasus pelecehan seksual di kalangan anak di Kota Pariaman sangat mengkhawatirkan. Sebagian besar pelakunya adalah keluarga dekat korban dan orang yang dikenal korban. Menurut data Polres Pariaman, selama bulan Januari lalu, tercatat 5 kasus yang diungkap polisi setelah adanya laporan dari pihak keluarga korban. Jumlah kasus ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu yang tidak ada kasus sama sekali. Berbagai bentuk pelecehan diderita para korban yang tergolong anak-anak ini. 2 diantaranya perlakuan seks sejenis dan 3 kasus dalam bentuk perkosaan maupun pelecehan seks terhadap anak perempuan. Ya, selama bulan Januari 2024 ini sudah masuk laporan masalah pencabulan sebanyak 5 laporan ke Polres Pariaman, di mana dari 5 itu 2 adalah kasus sodomi dan 3 itu persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Saya kira ini adalah penyakit yang sudah menyebar, terutama yang sodomi ini, yaitu masalah kelainan seksual atau LGBT. Menanggapi fenomena ini, Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Pariaman, Priyaldi berharap orang tua, tokoh masyarakat, dan niniak mama lebih berperan dalam mengawasi pergaulan anak dan keponakan masing-masing di tengah masyarakat. Namun kita lihat fakta-fakta sekarang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu pada umumnya kan ada keluarga-keluarga terdekat daripada korban. Nah, ini juga perlu kita mawas diri kepada para pemangku kepentingan untuk memperhatikan lingkungan-lingkungan sosial kita. Semua lapisan masyarakat berharap kasus pelecehan seksual maupun pencabulan tidak akan terulang dengan adanya sanksi hukum. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Untuk kelancaran tugas-tugas pengamanan di tempat pemungutan suara, Polda Sumatera Barat bersama KPU Padang menggelar simulasi pengamanan TPS di halaman Mapolda Sumbar pada Kamis pagi. Dalam simulasi itu, diperagakan adanya pemilih yang nekat ingin mencoblos di TPS, padahal namanya tidak masuk dalam daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih tambahan. Berkat kesigapan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam memberikan pemahaman, akhirnya keributan dapat diatasi dengan cara persuasif. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistiawan mengatakan, selama bertugas di TPS, polisi wajib memakai pakaian dinas dan dilarang membawa senjata api. Jadi berkaitan dengan anggota yang terlibat pengamanan TPS, diwajibkan seluruhnya menggunakan pakaian dinas. Oh enggak ya, jadi menggunakan pakaian dinas, kemudian tidak diperkenalkan untuk membawa senjata api. Itu berarti masuk daerah rawan. Ya, daerah rawan, karena mungkin terkait dengan situasi kondisi alam, mungkin terkait dengan situasi kondisi jauhnya dari penduduk gitu. Melalui simulasi itu, diharapkan polisi dapat menempatkan diri sebagai pihak yang netral dan menjaga jalannya pemilu agar aman, tertib dan lancar. Robiham melaporkan dari Padang. Tidak bisa Pak, ini aturan.
7 perguruan tinggi negeri yang berada di Sumatera Barat yang tergabung dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia menyatakan sikap terkait kondisi bangsa saat ini di kampus Universitas Negeri Padang pada Rabu malam. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor Universitas Negeri Padang itu mengeluarkan 6 butir imbauan, antara lain agar perguruan tinggi menjaga netralitas dan tidak berpihak selama kontestasi pemilu 2024 ini. Kedua, menempatkan kampus sebagai lembaga kontrol sosial melalui mimbar aspirasi yang etik, santun, dan bertanggung jawab. Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia menghimbau 1. Agar perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga netralitas dan imparsialitas terhadap kontestasi pemilihan umum RI 2024 serta memelihara kondusivitas dan semangat demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan pernyataan sikap itu dihadiri oleh Rektor Universitas Andalas, Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Rektor Institut Seni Indonesia, Direktur Politeknik Negeri Padang, sedangkan 2 kampus lagi dihadiri oleh utusan masing-masing, yaitu Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe dan Universitas Islam Mahmud Yunus. Laude Jahardi Anse melaporkan dari Padang. Kedatangan jenazah Al-Hafiz yang baru berusia 2 tahun diwarnai haru dan tangis di rumah duka di Kecamatan Sungai Aur, Pasaman Barat pada Rabu malam. Sebelumnya, korban diketahui mandi air hujan di samping rumah. Karena keasikan, korban tidak menyadari jika dirinya telah berada di pinggir parit yang berjarak sekitar 7 meter dari rumahnya. Korban pun tercebur ke dalam parit yang saat itu berarus deras. Korban terseret arus dan dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan yang mencari dengan cara menyisir parit menemukan korban tak lagi bernyawa. Korban ditemukan tim SAR sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Kedatangan jenazah disambut tangis keluarganya yang sudah menunggu selama berjam-jam dengan penuh kecemasan. Bersama dengan masyarakat melakukan pencarian mulai dari LKP sampai dengan jarak 1 km dari korban diperkirakan hanyut. Kami melakukan pencarian dengan cara menyisiri sungai dan juga mencari di sekitar kiri dan kanan sungai. Dan pada pukul 20.30 korban berhasil ditemukan dan dievakuasi ke rumah duka. Jarak penemuan korban dari lokasi dihanyut sekitar 1 km. Basarnas Pasaman mengimbau warga untuk mengawasi anak-anak mereka agar tidak bermain-main di pinggir parit ataupun sungai saat cuaca buruk terjadi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.